Ada kembali di Anju Sore pemirsa, debat perdana Pilkada Jakarta akan digelar besok 6 Oktober 2024. Masing-masing paslon yang ikut berkontestasi pun menyatakan siap hadapi debat. Gelaran Pilkada berlanjut dengan adu gagasan antar calon di acara debat. Debat Pilkada Jakarta akan digelar pada Minggu besok 6 Oktober 2024. Debat diikuti oleh ketiga calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Ketiganya telah siap untuk adu program mereka dalam penguatan SDM dan transformasi Jakarta. Calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil siap ikuti debat perdana Pilkada Jakarta 2024. Ridwan Kamil sendiri pernah ikut debat saat bertarung di Pilkada Jawa Barat 2017 lalu. Semoga tidak ada demam panggung, tapi insya Allah siap. Karena pernah mengalami debat begini kan 2 kali ya dalam pemilihan wali kota, sama aja, mirip-mirip hanya beda topik dan beda wilayah, jadi mental insya Allah udah siap. Tak hanya Ridwan Kamil, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno juga sudah siap bertarung dalam debat di akhir pekan ini. Meski tak ada persiapan khusus, namun Rano Karno akui pengalamannya dalam debat sebelumnya sangat membantu. Debat itu kan artinya dengan program. Pasti program kita begini, program dia bagaimana, ntar kita debatkan. Mana yang kira-kira yang visible. Sebetulnya seperti itu aja. Buat saya kan debat ini dari mulai 2007 udah berdebat saya. Artinya di media di pilkada dulu kan wakil bupati, wakil gubernur itu kan melalui ajang. Jadi buat saya debat itu udah biasa lah gitu. Ya, debat perdana Pilkada Jakarta digelar hari Minggu 6 Oktober 2024. Tema debat pertama adalah penguatan sumber daya manusia dan transformasi Jakarta. Sejumlah mekanisme debat telah diatur oleh KPU, di antaranya debat diikuti pasangan cagup-cawagup secara bersama-sama. Debat dibagi menjadi 6 segmen dipandu oleh moderator. Ada 7 panelis yang akan hadiri debat cagup-cawagup. Debat akan berlangsung selama 150 menit, terbagi 120 menit untuk debat dan 30 menit untuk jeda iklan. Debat digelar supaya warga Jakarta bisa mengenal calon dan program-programnya. Dalam debat, rakyat pun menjadi saksi menyimak dengan harap akan masa depan kota Jakarta. Jadi, siapakah pasangan calon Pilgub Jakarta yang akan unggul dalam debat nanti dan dipilih warga Jakarta? Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno, akui tidak ada persiapan khusus jelang debat perdana Pilkada Jakarta. Keduanya mengaku sudah memiliki chemistry yang baik, yang cukup untuk jadi bekal pada debat besok. Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung Rano Karno, akui tidak ada persiapan khusus jelang debat perdana Pilkada Jakarta. Pramono Anung mengatakan akan fokus pada penjabaran visi, misi, dan program kerjanya pada debat nanti. Pramono juga menyebut tidak ada pembagian khusus dengan partnernya Rano terkait substansi atau materi debat. Pram menambahkan chemistry antara keduanya sudah terjalin dengan baik sehingga cukup menjadi bekal menghadapi paslon lainnya saat debat perdana. Saya pasti sama Bang Dul karena chemistry-nya sama, dapat banget. Bahkan secara nggak sengaja saya nonton di Pesta Pora, saya pakai kaosnya Bang Dul. Tadi malam Bang Dul nonton di Synchronize, dia pakai kaos saya. Padahal Bang Dul nggak tahu kalau saya pernah pakai kaosnya Bang Dul. Saya sendiri juga nggak tahu. Baru tadi malam di tag loh. Jadi artinya secara chemistry saya dan Bang Dul dapat banget. Untuk substansi juga kita berdua nanti akan nggak membagi diri bahwa ini saya yang menjawab atau Bang Dul yang menjawab. Tetapi lebih pada bagaimana kita berdua bersama-sama. Sementara itu, pasangan Pramono Rano Karno mengaku selain mempersiapkan materi debat, mereka juga mendapatkan saran untuk mempersiapkan debat esok hari dengan santai. Dari Jakarta, Amrina Rida, Yudi Richard, iNews melaporkan.
Sementara calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono mengaku siap untuk debat perdana Pilkada Jakarta besok. RK menyebut dirinya serta partnernya Suswono akan melaksanakan latihan usai menghadiri peresmian gedung kantor DPD Gerindra Jakarta. Selebihnya RK menyebut akan menyuarakan visi misi serta program-program yang telah ia dan Suswono rancang untuk memimpin kota Jakarta nantinya. Ini mau ada latihan hari ini, insya Allah besok lancar, mantap. Kampanye Pilkada 2024 semakin menarik. Para jawara yang berlaga harus berjuang merebut suara Gen Z dan juga milenial. Hari ini Calon Gubernur nomor urut 3 Pramono Anung kerap membagikan kegiatan sehari-harinya di medsos. Tidak hanya itu, Pramono juga kerap membagikan pesan-pesan bagi Gen Z. Kalau kamu masih di usia 20-an dan merasa belum punya apa-apa, coba deh bangun pagi, lawan matahari. Jam 5:30 pagi keluar jalan-jalan atau lari kecil. Habis itu mandi air dingin. Di situ tanyakan ke diri sendiri, apa yang mau aku capai hari ini? Apa yang mau aku lakukan biar hidupku bisa menyala? Sementara wakilnya Rano Karno kerap sampaikan program-programnya dengan cara kekinian. Ini dia nih yang bikin Mas Pramono Anung nih punya rencana mau pasang CCTV di RT RW. Supaya apa ya, nggak banyak kucing garong. Iya, makanya kita mau pasang CCTV di tiap RT RW. Tidak hanya itu, Bang Dul juga kerap bagikan momen saat temui warga. Sementara lawannya calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil juga kerap bagikan kegiatan kampanyenya. Video yang ditampilkan di medsosnya juga menggunakan gaya kekinian. Dari Kuitang pergi ke kanan ini, ada copet dipukulin di Ciawi. Aneh jauh-jauh datang ke sini untuk nonton Sanggar Opet Pelestari Budaya Betawi. Tak lupa RK bagi pantun setiap bertemu dengan warga. Momen ini pun dibagikan di media sosial miliknya. Sementara konten wakilnya Suswono tak kalah menarik. Suswono kerap posting kegiatannya sehari-hari, tapi yang bikin berbeda, Suswono ikut posting game kekinian This or That. This or That, makanan kesukaan Babe. Babe lebih suka soto Betawi atau nasi uduk? Soto Betawi. Soto Betawi atau laksa? Soto Betawi. Soto Betawi atau asinan Betawi, Be? Soto Betawi. Sementara calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2 masih kurang aktif di media sosial. Namun pendukungnya cukup aktif bagikan momen Dharma Pongrekun turun lapangan. Adu kampanye di media sosial menjadi salah satu poin penting. Ketiga paslon yang berlaga bersaing untuk merebut suara Gen Z dan milenial. Saat ini 58% Gen Z masih memilih pasangan Ridwan Kamil Suswono dalam Pilkada Jakarta. Hanya 3,1% memilih pasangan nomor urut 2, sementara 17,5% Gen Z memilih Pramono Anung Rano Karno. Tidak jauh berbeda, 52% generasi milenial memilih Ridwan Kamil Suswono. Sementara suara untuk Dharma Pongrekun Kunwardana hanya 5,6%. Dukungan milenial untuk Pramono Anung Rano Karno terus bertambah, kini mencapai 30,2%. Saat ini pemilih Jakarta didominasi oleh Gen Z dan milenial. Jumlah pemilih Gen Z dan milenial mencapai 51% dari total pemilih Jakarta. Para jawara yang berlaga pun harus putar otak untuk bisa merangkul generasi yang akan menjadi masa depan Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan.
Lembaga Survei Carta Politika Indonesia merilis hasil survei elektabilitas pasangan calon Pilkada Jakarta. Pasangan RK atau Ridwan Kamil dan juga Suswono masih memimpin. Namun pasangan Pramono Anung dan juga Rano Karno atau Bang Dul memiliki tren elektabilitas yang terus menanjak. Lembaga Survei Carta Politika Indonesia merilis hasil survei elektabilitas pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang berkontestasi di Pilkada Jakarta 2024. Pada survei elektabilitas pasangan calon Pilkada Jakarta tersebut, pasangan RK Suswono masih memimpin, namun pasangan Pramdul memiliki tren elektabilitas yang terus menanjak. Berdasarkan survei tanggal 19 sampai 24 September 2024, pasangan Ridwan Kamil Suswono menempati urutan pertama dengan 48,3%. Disusul dengan Pramono Anung dan Rano Karno dengan 36,5%. Kemudian Dharma Pongregun Gunwardana 5,6%. Dan juga ada 9,7% responden memilih tidak menjawab atau tidak tahu. Meski RK Suswono memimpin, tren elektabilitas Pramdul terus menanjak. Dari tren 3 lembaga survei nasional, yaitu Carta Politika, LSI, dan Poltreking, elektabilitas RK Suswono turun 3,5%. Namun, pasangan Pramdul justru naik 8,1%. Dan biasanya akan berpengaruh adalah tren. Kalau kita membaca tren seperti ini, menurut saya lebih mungkin akan terjadi pertarungan ketat di antara Kang Emil dengan Suswono bertanding melawan Pramono dengan Dul. Yang kemudian yang belum bisa diputuskan adalah apakah akan terjadi 1 putaran atau 2 putaran tadi. Tetapi menurut saya kalau trennya seperti ini, malah peluang dari Mas Pram dengan Bang Dul lebih besar. Tapi tetap harus ada catatan loh, bahwa ketika tingkat pengenalan yang Mas Pram sekarang masih sangat terbatas, belum 60%, semakin naik, ruang untuk menaikkan elektabilitas juga semakin kecil. Jadi sebelumnya, Lembaga Survei Carta Politika mengajukan beberapa pertanyaan kepada para responden. Salah satu pertanyaan yang diajukan merupakan siapa yang akan dipilih jika pilkada dilakukan pada saat survei dilakukan dengan simulasi 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta.